Hello everybody and welcome you back again with me a couple tip on this channel ya. Kali ini gue meminta maaf dulu sama kalian ya. Beberapa waktu lalu kan gue nggak sempat upload video ya. Sebenarnya gara-gara tripod gue buat keylight ini dipinjam. Oke. Jadi mumpung udah balik, langsung kita bikin video. Oke. Episode kali ini kita akan membahas editing kembali. Karena kemarin kan kita sudah bahas videografi ya. Dan ngobrol santai tentang Sony A7S III yang bakal keluar ya mungkin tahun ini. Kalau nggak diundur. Ya. Untuk materi Premiere Pro kali ini kita akan tetap masih membahas basic dulu. Kita nanti akan bahas yang bagian intermediate, tapi ntar, oke? Kita bahas basic dulu. Nah, basic ini yang sangat penting sekali. Ini adalah preferensi setting untuk Premiere Pro. Kita akan bahas satu-satu dari atas sampai bawah. Oke? Check this out. Oke, kita sekarang sudah di Premiere ya. Gimana cara masuknya ke Preference? Klik Edit, Preference, General. Ya, kalian bisa milih yang mana aja sih, appearance, audio, dan lain-lain ya. Silahkan. Nah, kita akan setting dulu dari general. Ya. Di general, ini ada namanya startup. Startup ini mau ditunjukin apa kalian ketika membuka software Premiere. Nah, biasanya kan ada muncul new project atau open team project, open recent project. Nah, itu startup namanya. Di startup itu kalian mau munculin start screen ya, kayak gue bilang tadi, atau misalkan open most recent aja. Bebas, itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau gue sih biarin default. Ini semua hampir biasanya gue biarin default aja. Next, ini ada appearance. Appearance itu adalah tampilan Premiere Pro. Nah, kalau kalian lihat dari zaman dulu ya, Premiere itu kan lebih terang ya. Kalau misalkan kalian ingin atau mungkin kangen dengan tampilan CS6 atau CS6, ya tinggal digeser aja gitu kan. Nah, seperti ini. Ntar jadinya warnanya jadi CS6. Kalau gue sih biasanya default aja. Karena gue lebih suka lebih gelap ya. Kenapa lebih gelap? Sebenarnya itu ada maksudnya kenapa tampilan Premiere Pro itu bikin lebih gelap dan cenderung abu-abu ya. Dan kenapa desktop gue juga dibikin gelap dan abu-abu? Itu sebenarnya fungsinya supaya mata kita tidak lelah dengan warna. Ketika kita mengedit, ketika kita melakukan color grading, mata kita tuh masih fresh untuk melihat warna dan akhirnya warna yang kita lihat itu bisa benar. Kalau misalkan warna background kalian terlalu vivid, warna wallpaper kalian terlalu vivid, ya bisa jadi mata kalian sudah lelah dulu sebelum grading. Yang akhirnya kalian melakukan grading itu berlebihan. Ya, itulah kenapa dibikin Premiere Pro dan wallpaper gua itu sama-sama dark gray. Oke, nah ini ada highlight. Highlight ini adalah yang mana sih yang kalian klik. Nah, itu namanya highlight. Nah, seperti ini kan ini bagian editing ya, workspace-nya. Nah, ini bisa kalian ubah-ubah juga. Apakah ini mau lebih terang gitu kan? Seperti ini, ntar nih, lihat editingnya. Segala macam itu bakal jadi terang banget birunya. Nah, kalau gue pribadi sih appearance-nya tetap default ya. Sudah cocok. Nah, bagian audio ini yang biasanya gue otak-atik cuman large volume adjustment. Nah, ini bisa kalian sesuaikan. Ketika kalian ingin merubah atau nambahin berapa desibel di audio, biasanya tuh di efek rec kalian cuman dibatasin 6 desibel. Nah, kalau misalkan kalian ingin lebih dari 6 desibel, tentu saja kalian bisa edit di bagian ini. Tapi karena gue pribadi orangnya membiasakan diri untuk mengambil audio seperfect mungkin ya, kisaran thresholdnya ya, itu antara 9 sampai dengan minus 12 desibel. Itu udah paling enak buat diedit, oke? Jadi ada ruang buat editing. Dan biasanya audio gua tuh sudah di-compress dan normalize di Adobe Audition. Jadi ya untuk gedein audio di Premiere menurut gua sih itu sangat tidak perlu. Jadi ini tetap gue biarin default. Di Adobe Hardware ini ada device class. Ini apakah kalian mau pakai MMA atau ASIO? Oke, ASIO itu kan karena gue di sini ada FL Studio dan lain sebagainya. Oke, karena gue bikin musik juga. Kalian juga bisa menggunakan driver ASIO ketika memang kalian butuhnya ASIO. Oke, kalau biasanya gue biarin MMA aja karena untuk editing. Nah, ini ada default input. Ya, default inputnya di sini sebenarnya itu kalau misalkan kalian masukin mikrofon ya. Di sini deteknya mikrofon di C270 gua kayak di webcam. Jadi misalkan kalau ini gua nggak ganti ya, misalkan gue pengennya dari ini tetap kedengaran dari mikrofon. Jadi harus gue ganti inputnya ke mikrofon gua yang ini. Di sini ada default output. Nah, default output ini bener-bener kalian harus pikirin ya. Apakah di Realtek, apakah di layar ya. Kadang orang tuh ketika ngedit, dia melihat di meternya, di audio meternya itu kok jalan, tapi kok suaranya nggak ada. Nah, biasanya itu salah di default outputnya. Oke. Biasanya kalau di Adobe Premiere yang baru secara default dia pasti pilih ke Realtek. Dia langsung masuk ke speaker. Nah, sisanya gue biarin aja default. Nah, auto save. Nah,
kalian ingin meminta Adobe Premiere itu mau save seberapa lama dan seberapa banyak, oke, auto save-nya. Nah, ini harus dicentang, automatically save project. Karena apa? Yang namanya manusia itu suka lupa, coy. Makanya kita minta mesin, ya. Kita minta software itu untuk ingat untuk save selalu project kita dalam 15 menit sekali. Apalagi buat kalian yang memang suka lupa nge-save. Ya akhirnya misalkan jeglek listrik ya, atau mati lampu gitu, terus lupa nge-save kan berabe bro, ya enggak? Makanya selalu nyalakan auto save ya. Ini bisa kalian setting 10 menit sekali, 15 menit sekali ya kan. Habis itu project versionnya kalian bisa mau bikin 100, boleh, terserah. Tapi biasanya sih karena gue orangnya hampir setiap melakukan perubahan di Premiere Pro itu gue selalu save. Jadi gue biarin default. Kemudian kita langsung masuk ke tab grafik ya. Nah, di tab grafik ini ada namanya text engine, oke? Nah, text engine yang digunakan Premiere secara default itu adalah European dan East Asian. Nah, jadi ketika kalian ingin menulis ya huruf kanji segala macam itu bisa langsung di Premiere Pro ya. Tapi ketika kalian ingin menulis huruf hijaiyah ya, huruf Arab dan lain-lain, kalian harus pindahkan ke South Asian dan Middle Eastern ya. Nanti ini bakal beda. Karena tulisan Arab itu kan dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Itu beda ya, beda. Jadi text engine-nya harus dirubah ketika kalian ingin mengolah huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Arab gitu. Next, nah ini ada label. Nah label ini secara defaultnya ya seperti inilah ya. Violet, Iris, Caribbean, Lavender, dan lain sebagainya. Ketika kalian membuat bins atau misalkan kalian mengimport suatu file, nah secara default dia akan diwarnai sesuai ini, oke? Movie itu Iris, video itu Violet, audio itu Caribbean, bin itu Mango. Oke? Nah, makanya nanti ketika kalian lihat di project file kalian, dia akan berwarna seperti ini. Ya, ini warna defaultnya. Tapi kalau misalkan kalian ingin ubah, ya tinggal ubah aja di sini. Next, ini ada media. Ya, ini yang paling sering gue otak-atik juga medianya. Oke? Nah, ini ada media time base sama time code. Nah, time code itu yang sudah kita bahas sebelumnya ya, itu fungsinya untuk syncing ya. Kalau misalkan gue timecode sendiri tentunya pakai media source ya, gue tetap biarin in default. Sama juga ini time base-nya gue tetap biarin default. Oke. Nah di bagian media ini ada namanya enable proxies ya. Kalau kalian ingin mengedit file yang sangat-sangat besar, misalkan R3D itu dari RED, kamera RED, atau ARRI gitu ya, atau misalkan kalian mengedit ya paling tidak 4K yang 422 gitu, itu kan cukup berat untuk diedit ya. Kalian bisa gunakan proxy. Ketika kalian ingin menggunakan proxy, tinggal dicentang bagian ini aja, enable proxy. Kemudian di media cache. Nah, kita sudah bahas yang namanya cache file dan scratch disk di awal-awal pengenalan Premiere Pro. Cache file secara default itu ditaruh di subfoldernya Adobe Common. Oke? Nah, cache file itu apa sih? Ketika kita masukin video misalkan, contoh. Ketika kita masukin video, ada yang namanya waveform, oke? Ada yang namanya generating pic file. Pic file ataupun waveform itu di-generate, ditaruh di cache. Oke? Nah, ketika cache-nya kalian edit, maka Premiere harus membuat ulang cache. Ngerti nggak? Ya intinya gitulah ya. Intinya fungsi cache itu adalah mempercepat editing. Ketika kita sudah membuat file, kita save, besoknya kita buka file tersebut, itu akan jauh lebih cepat daripada kita baru pertama bikin. Ya, karena ada cache file-nya. Intinya seperti itu. Ya, tapi memang kadang-kadang cache file itu memenuhi hard disk ya, walaupun kecil-kecil sih, ya kan, walaupun kecil-kecil. Nah, ketika file-file itu memenuhi hard disk, Premiere Pro kalian mulai terasa lambat. Nah, kalian bisa delete unused ya. Ketika kalian sudah export footage-footage yang kalian sudah edit menjadi suatu video, nah itu kan sudah nggak kepake lagi. Nah, tinggal klik aja ini, delete unused. Oke? Klik. Ketika kita sudah delete cache-nya ya, ketika kita membuka cache file yang tadi, dia otomatis harus me-generate lagi. Jadi otomatis akan seperti kita baru pertama kali import footage itu loh. Dia akan membuat waveform lagi, dia akan membuat preview lagi. Seperti itu ya. Ya intinya sih kalau ketika kalian sudah tidak menggunakan cache file-nya, delete aja ya. Udah jadi video, udahlah gitu ya. Nah, di manajemen cache file itu kalian bisa mendelete otomatis, tapi ini sangat gua nggak sarankan ya. Makanya di sini do not delete cache file automatically ya. Sangat tidak disarankan ketika kalian ternyata butuh cache file itu dan misalkan project kalian belum selesai dalam defaultnya misalkan 90 hari gitu ya. Project lama gitu, ngeditnya lama gitu, lama banget gitu kan. Misalkan ngedit film panjang gitu yang ngeditnya sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun.
Ini gue nggak saranin ya, jadi do not delete cache file automatically, ya seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke memori. Oke, nah memori ini adalah penggunaan RAM ya. Berapa RAM yang kita kasih untuk Adobe Premiere dan lain sebagainya. Apakah RAM itu kita reserve juga untuk aplikasi lain? Seberapa banyak, ya kan? Karena nggak mungkin dong Adobe Premiere sendirian dapat 100% RAM-nya. Nggak mungkin, ya kan? Tentu saja untuk background proses Windows juga perlu, ya kan? Misalkan kita kan kalau misalkan pakai Adobe Premiere Pro tentu saja ada After Effects yang berjalan karena kita menggunakan Mogurt dan lain sebagainya ya, tapi di background. Jadi intinya Premiere Pro itu butuh RAM itu sebenarnya tidak lebih dari 10 GB. Jadi ketika kalian menggunakan RAM yang 16 GB di yang ini kita kasih untuk order application 4 GB aja cukup lah ya. Kalau gue sarankan sih 12 GB kita kasih buat Premiere Pro, sisanya kita kasih ke aplikasi lainnya supaya tetap lancar. Oke. Kalau RAM-nya 4 GB doang gimana, Bang? Downgrade lah, jangan pakai Premiere Pro yang baru. Aman ya, seperti itu ya. Nah, ini ada optimization ya. Optimization ini kalian harus pilih mana? Performance atau memory? Tentu saja gue performance dong, karena tidak kentang ya. Kalau misalkan kalian kentang hardware-nya, mohon maaf ya, kalian harus pakai ke memori seperti itu. Jadi supaya kita ngasih tahu si Premiere Pro itu jangan pakai memori banyak-banyak, bro. Oke? Intinya lancar, jangan pakai memori banyak-banyak, di preserve RAM-nya buat yang lain. Oke? Next kita masuk ke bagian timeline ya, langsung ke timeline aja ya. Nah di bagian timeline ini kita ngasih tahu ya, ini settingan untuk timeline. Kalau misalkan kita masukin transisi video, oke, kita mau atur di timeline kita transisi defaultnya itu misalkan 30 frame ya, atau misalkan kalian maunya time base ya, time base-nya misalkan second gitu. Setiap transisi itu keluarnya 1 detik aja misalkan gitu ya. Kalau gua pribadi sih frame aja karena yang namanya sequence itu kan beda-beda gitu ya. Ada yang FPS-nya 29, ada yang FPS-nya 30, ada yang FPS-nya 60 dan lain sebagainya. Kalau gue pribadi sih memang lebih suka di per frame aja. Tapi nanti di settingan transition ketika kita ngedit itu bisa diganti kok, jadi nggak ada masalah ya. Yang biasanya gue ganti di sini adalah ini, still image default transition. Nah, kalau kalian misalkan membuat time lapse menggunakan foto, tentu saja akan sangat repot kalau misalkan harus nge-resize gambar yang kita masukin kan langsung otomatis 5 detik tuh munculnya. Ya kan, misalkan ada 2000 gambar. Ya, kapan selesainya, bos? Nah, misalkan kalian ingin membuat time lapse menggunakan foto. Misalkan satu foto itu munculnya 2 frame. Nah, itu bebas sih, mau 5 frame juga nggak apa-apa. Ya kan, karena biasanya yang namanya time lapse itu 5 frame justru kan. Nggak mungkin terlalu halus sekali sampai 1 frame atau 2 frame. Jadi kalian atur aja. Ini yang biasanya orang bingung. Kadang dia mikir, gimana sih caranya kalau mau buat time lapse pakai Premiere Pro? Akhirnya karena dia nggak tahu nggak pakai Premiere. Padahal di Premiere bisa buat bikin time lapse. Tinggal setting di still image default duration ya. Setel aja durasinya menjadi 2 frame atau 3 frame. Ya sesuaikan dengan project kalian. Oke, sekian dulu penjelasan dari preference Adobe Premiere Pro ya. Yang gue jelasin ke kalian itu adalah apa aja sih yang sering gue otak-atik dan apa aja sih yang sering gue ubah ya. Yang selebihnya sih biasanya gue biarkan default aja. Ketika kalian punya pertanyaan langsung aja komen di bawah. Gue Haikal Abdul Latif, see you next time dan terus berkarya.